Halo netizen, ini adalah Hyundai Palisade. Nah, ini merupakan yang varian Prime. Ini jarang banget ada di jalanan dan di dealer pun juga jarang ya, karena orang-orang yang beli Palisade pasti akan langsung step up ke varian teratasnya, yaitu varian Signature, baik yang front wheel drive ataupun yang all wheel drive. Jadi, nyari varian Prime ini itu setengah mati susahnya. Dan kebetulan ini unitnya lagi ada ready stock di Hyundai Sinar Inti Cimanggis Depok. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita langsung lihat ke interiornya. Untuk kuncinya seperti ini, jadi dia sudah smart key dengan logo Hyundai di belakangnya dan dia kuncinya juga bagus ya, kayak ada lapisan karetnya gitu, jadi kesana lebih premium dan ada 3 tombol lock, unlock dan buat buka bagasi. Tapi kita nggak perlu pencet-pencet di remote karena dia juga sudah punya fitur smart entry ya, jadi cukup tekan tombol ini aja untuk mengunci atau membuka, dan kalau kita kunci spionnya ngelipat, kalau kita buka spionnya juga akan membuka. Dan dia juga ada welcome light di bagian bawah spion serta di bagian dalam handle. Nah, pas kita masuk di sini juga lumayan banyak ya perubahan dibandingin varian Signature yang di atasnya dan varian Prime ini. Jadi fiturnya emang lumayan dipangkas ya, tapi untuk menekan harga dan yang penting fitur-fitur basic untuk mobil 800 jutaan ya masih ada lah ya. Jadi joknya udah elektrik untuk jok pengemudinya, terus di bagian sini ada recline, ya pokoknya lengkap lah ya. Cuma memang fitur safety-nya agak lumayan di downgrade ya, soalnya kalau di samping sini gua nggak menemukan label airbag, dan kalau dipegang juga kayaknya nggak ada airbag samping gitu ya. Serta kalau kita lihat di pilar di bagian sini tuh nggak ada simbol side airbag, side curtain airbag. Jadi mungkin ini tolong koreksi ya kalau gue salah. Mungkin untuk varian yang Prime ini airbagnya cuma 2 titik aja ya. Jadi kalau buat yang safety concern mungkin langsung ngambil ke varian Signature aja. Oke, sekarang kita masuk ke interior, dan karena sudah smart key kita tinggal injak rem aja, terus tekan engine start button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, halus sekali ya mesinnya. Yowes, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk interior dari Hyundai Palisade varian Prime ini ya memang lumayan beda ya dibandingin varian yang Signature ya. Jadi bentuknya mirip-mirip, tapi di beberapa titik gitu ya berasa kalau ini tuh adalah varian yang paling terjangkau gitu ya. Contohnya adalah setirnya, bentuknya sama, tapi untuk mobil 800 jutaan agak sayang ya kalau misalnya dia belum dilapis kulit seperti ini, jadi masih karet dan ya kurang enak gitu ya dipegangnya. Untuk pengaturan tapi tetap sama, tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri juga masih lengkap tombol-tombolnya, masih ada tombol audio, voice command, ada pedal shift juga, dan di tengah setir juga ada airbag dan klakson, ada pengaturan MID dan cruise control, dan pedal shift untuk menaikkan gigi. Di belakang setir ada switch lampu, tetap otomatis. Cuma untuk varian Prime ini dia belum ada fog lamp belakang kayak varian Signature. Dan di tuas wiper juga belum auto, masih intermittent timer biasa dan pengaturan wiper belakang. Instrument cluster juga sedikit beda nih. Jadi MID-nya kecil banget, dia layar kalkulator 3,5 inci gini, jadi kayak kesannya base model banget ya. Nih gue redupin biar nggak terlalu glare. Tapi informasi tetap lengkap ya, jadi tetap ada tachometer dengan temperatur gauge, di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Untuk MID-nya sendiri juga lengkap, di bawah tuh ada temperatur udara luar, odometer, gear indicator, ada sisa jarak tempuh, dan ini lagi mode shipping mode ya, karena mobilnya emang mau di delivery ke customer. Dan ada konsumsi BBM rata-rata, terus ada konsumsi rata-rata waktu berkendara dan trip meternya, speedometer digital, dan ada mode berkendaranya lagi di mode apa. Di driver assistance kita bisa atur kayak warning timingnya, terus ada warning volumenya, blind spot safety, parking safety, dia tetap ada rear cross traffic safety system, terus ada settingan buat auto door locknya, mau di ketika kita pindah gigi atau ketika kita udah jalan. Auto unlocknya juga kita bisa pilih mau shift ke P atau pas kita matiin mobil. Setting lampu ini ada buat triple turn signalnya, mau kedip 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Ada headlamp delay. Di bagian sound ada welcome sound khas Hyundai yang gitu, kalau kita nyalain atau matiin mobil. Convenience ini ada rear occupant alert,
Ada welcome mirror and lights, jadi kalau kita kantongin kunci padahal kita belum ngebuka kuncinya, spionnya itu akan langsung nyambut kita gitu ya. Ada wiper and lights display, jadi kalau kita putar-putar tuas lampu dan tuas wipernya ada pemberitahuannya. Ada auto rear wiper in reverse, ada gear position pop up, IC road warning, service interval, dan ada satuan konsumsi BBM mau ngeriset kapan, atau satuan konsumsi BBM-nya itu sendiri. Satuan temperaturnya juga bisa diganti dari Celsius ke Fahrenheit, dan buat ngeriset ke settingan pabrik. Jadi overall settingannya masih lengkap, cuma tampilannya aja yang agak nista lah istilahnya, karena ya mobil hampir 800 juta gitu ya, udah 800 jutaan tapi displaynya masih kayak kalkulator gitu ya. Emang agak disayangkan, tapi ya kita juga belum dapet yang varian kaligrafi ya, yang layarnya tuh bener-bener full LCD. Bahkan di varian signature aja dia layar tuh masih tengah doang, jarumnya tuh masih analog ya. Buat beberapa orang mungkin ada yang lebih suka begini atau lebih suka full LCD display, tapi ya tergantung selera ya. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada ornamen silver di sekelilingnya, dan ada tombol untuk mematikan traction control, dan kalau tahan terus stability control juga mati. Di bagian sini ada blind spot safety ya tadi, ada buat brightness panel instrumen, headlamp leveling, electronic parking brake. Di bagian bawahnya juga ada kotak sikring, dan ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal gas sudah model organ jadi lebih ergonomis, dan di sebelah kiri ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di bagian door trim ini banyak panel soft touch-nya di bagian armrest gitu ya, di bagian pintu sini ya seenggaknya nggak disunat gitu ya. Dan untuk yang varian Prime ini dia belum ada memory seat kayak di varian signature. Handle pintu masih warna silver yang nyaru sama dashboard atas dan door trim atas. Di bagian sini ada pengaturan buat pengaturan spionnya sekaligus kelipatnya, central locking, auto up dan power window juga cuma di sisi pengemudi aja, dan ada window lock. Di bagian bawah ada speaker, ada door pocket sama cup holder. Terus di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan udah ada lampunya. Beda nih, biasanya kalau Hyundai kan nyalainnya cetek-cetek gitu manual, kalau ini dia ngikut bukaan cermin. Spion tengah juga masih manual dimming, kalau yang signature seinget gue itu udah auto dimming. Dan di bagian tengah sini juga ada lampu-lampu interior ya, yang bisa buat lampu baca kanan kiri, nyalain semua lampu depan belakang, tapi dia masih bohlam halogen seperti ini ya, belum LED. Sama di bagian sini ada switch untuk membuka sunroofnya. Nah untuk yang varian Prime ini juga dia cuman sunroof depan aja ya, dia nggak ada sunroof belakang kayak varian signature. Untuk plafonnya dia bisa dibuka atau tutup secara manual. Di bagian bawah head unitnya juga masih sama seperti yang varian signature ya, layar kecil segini. Sebetulnya ini gede loh, 8 inci gitu ya, tapi karena framingnya ini gede dan di luar negeri juga ada head unit yang lebih gede di Palisade, jadinya kesannya kecil gitu, padahal cukup oke. Dan fiturnya juga udah lumayan banyak, ada Android Auto, Apple CarPlay yang bisa wireless, bisa setting beberapa pengaturan mobil juga seperti ini, buat ngatur sistem AC lah ya, dan buat nyeting AC belakang juga bisa. Lengkap dengan kamera mundur juga seperti ini, ada adaptive guideline, jadi kalau kita putar setir dia ngikutin juga garisnya. Dan selain itu juga kita bisa setting kayak fitur-fitur quiet mode, jadi kalau penumpang belakang itu udah pada tidur, kita bisa aktifkan mode ini, dan nanti speakernya itu cuma nyala di depan aja, dan volumenya tuh dibatasin sampai level 7. Jadi lebih enak kalau kita mau tetap dengerin lagu tapi penumpang belakang udah pada pules ya. Di bagian bawah sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup seperti ini, dan ada garis silver gitu di tengahnya supaya lebih mewah. Dan tombol-tombol fisikal dari head unit itu ada di bagian bawah sini ya, plus tombol hazard yang berkedip juga kayak mobil Eropa. Untuk AC dia triple zone climate control, jadi suhu pengemudi, penumpang depan dan kabin belakang itu bisa dibedain. Untuk fan speed dia di sini, temperaturnya juga jauh gitu ya, range-nya paling panas 27,5 derajat, paling dingin 16,5 derajat. Dan ini untuk AC penumpang depan bisa disinkronis juga, jadi dia ngikutin suhu pengemudi. AC belakangnya pun juga akan ngikut suhu pengemudi. Ada auto climate control, jadi kalau kita pencet dia akan langsung menyesuaikan dengan temperatur yang kita pilih, kecepatan kipasnya ya, seperti itu. Di bagian sini ada buat matiin, di fogger depan, mode AC,
arah AC lengkap, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan juga, ada di fogger belakang, dan untuk sirkulasi udara. Di bawahnya ada tombol-tombol lagi yang untuk soal mobil, settingan mobil lah ya pokoknya. Jadi yang pertama adalah shift by wire ini ya. Jadi untuk pindah giginya tuh nggak pakai tuas, tapi kita tinggal pencet tombol-tombol ini aja ya. Kita injak rem, pindah ke D untuk masuk ke drive, pencet N, pencet R untuk masuk gigi mundur, dan pencet P untuk masuk ke posisi park. Dan dia menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan torque converter. Ada tombol untuk mengaktifkan auto hold juga. Di sebelah kirinya sini ada knob untuk mode berkendara ya. Ada 4, ada Smart, Eco, Comfort, dan Sport. Di paling kirinya sini ada tombol untuk matiin sensor parkir dan tombol untuk nyalain kamera belakang. Tapi untuk di varian Prime ini dia nggak ada heated and ventilated seats untuk jok depan. Jok belakang juga nggak ada sih. Dan di center konsol ini juga tetap khasnya Palisade ya. Dia ada cover yang bukanya tuh elegan, dan di bagian sini ada input USB buat ngecas handphone atau koneksiin ke head unit, tapi dia nggak ada wireless charger kayak varian Signature. Dan di bagian sini juga ada 2 buah cup holder yang bisa diumpetin gini ya. Jadi mau satu doang atau dua-duanya kebuka, atau mungkin mau ditutup semua buat jadiin storage yang gede, itu bisa. Untuk center konsolnya di dalam sini tuh ada 2 buah colokan ya, yang satu model 12 volt, yang satu model USB, dan ada storage kecil di atasnya. Di bagian atas ini juga empuk banget, tapi ini nggak bisa di slide maju mundur ya. Untuk glove box, soft opening, dan ada alat pemadam api ringan lengkap dengan lampu di bagian glove boxnya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Hyundai Palisade varian Prime ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke interior dari Hyundai Palisade yang varian Prime ya. Oke, kita tutup dulu pintu belakangnya, dan ini adalah di belakang posisi berkendara gue ya. Tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari di posisi yang cukup standar ini. Nah, ini paling mundur nih. Kalau di paling mundur banyak banget, lebih dari 5 jari lah pokoknya. Kalau dimajuin bisa sampai mentok banget. Jadi tergantung kita settingnya bagaimana, ada penumpang di belakang atau enggak. Di belakang jok pengemudi juga ada seat back pocket. Di belakang jok penumpang juga ada. Dan yang uniknya juga di bagian samping jok ini ada input USB di kiri dan kanan untuk ngecas gadget. Jadi praktis banget gitu ya. Di belakang center console ini juga ada panel untuk ngatur AC belakangnya. Dari fan speed, arah AC, bahkan temperaturnya juga kita bisa atur sendiri ya, karena dia triple zone tadi ya. Zona belakang itu bisa dibedain sama zona depan. Suhunya pun sama, ada auto climate control mode-nya juga. Ya benar-benar lengkap lah pokoknya. Ada buat matiinnya juga. Oke, lanjut lagi di bagian bawahnya juga ada power outlet 12 volt. Di sini kosong, di tengah kosong juga, jadi bisa buat gang kalau misalnya kita mau lewat masuk ke kabin belakang. Tapi di tengahnya juga ada armrest yang bisa diturunin, cuma ini lagi diplastikin jadi nggak bisa kita turunin full. Dan headrestnya juga bisa diatur naik turunnya. Di bagian atas tadi ada lampu baca seperti ini yang masih bohlam, dan di plafon itu juga ada ventilasi AC gini ya, bisa kita atur dan bisa dibuka tutup juga seperti ini. Keren. Di belakang sini juga ada grab handle dengan gantungan, tapi di kiri nggak ada gantungannya, tapi sama-sama model lipat gitu ya si grab handle-nya. Dan untuk jok belakang, lebih tepatnya door trim belakang gitu ya, sama seperti di depan, dia soft touch di atas, di tengah, di armrest ada 2 buah cup holder di sini, dan ada switch untuk buka tutup jendela. Ada cup holder juga, sama ada ini juga ya, speaker di belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris ketiga. Nah, untuk masuk ke kabin baris ketiga itu juga gampang sekali ya, walaupun di varian paling bawah ini ya. Jadi di bagian sini tuh ada tombol yang fungsinya untuk ngelipet jok baris kedua ini secara elektrik. Tinggal pencet sekali aja, nanti dia modelnya one touch sliding gitu ya. Dan kalau misalnya anak kecil gitu ya yang mau ngelipet jok baris kedua ini kan susah gitu ya, apalagi buat balita gitu kan susah untuk mencet tombol yang di atas ini. Di bagian sini juga ada tombol yang sama, jadi satu fungsi diatur dengan 2 tombol supaya orang dewasa atau anak kecil bisa mengakses
jok baris ketiga dengan mudah. Oke, ini sekarang kita tutup. Oke, sekarang kita sudah berada di baris ketiganya Hyundai Palisade ya. Nah, kalau di posisi paling mundur seperti ini ya, ini mentok banget ya. Jadi sebaiknya untuk orang dewasa itu kita majuin dikit, terus kita kunci lagi si slidingnya. Nah, seperti ini. Ini posisinya udah lumayan lega, dan di bagian depan juga masih ada ruang walaupun nggak selonjoran ya. Tapi enaknya kita masih bisa duduk secara proper gitu untuk orang dewasa setinggi 170 cm. Dan soal headroom juga masih oke loh, masih ada 4 jari, lega loh ini, nice. Dan di belakang ini juga udah dilapis kulit joknya, dan tetap ada input ISOFIX loh, jadi bisa buat berapa nih? Oh, cuma sebelah kiri doang yang ada ISOFIX-nya. Jadi secara total mobil ini bisa muat 3 child seat di tengah sama di belakang satu sisi seperti ini ya. Di belakang amenities juga lengkap, ada seat belt, terus ada headrest, dan untuk penumpang tengah seat beltnya juga 3 titik, dan ada input USB di kiri sama di kanan. Plus ada cup holder lagi di sini. Sama tadi ada ventilasi AC di belakang. Jadi total di belakang ini ada 2 buah ventilasi yang bisa mengademkan situasi ya. Oke. Sekarang kita lipat lagi joknya. Dan sekarang kita bahas ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Palisade varian Prime ini ya. Nah, ini dia. Dia menggunakan mesin 2200 cc, 4 silinder turbo diesel yang berkode R2.2D. Jadi ini mesin yang masih sama seperti Hyundai Santa Fe yang pre-facelift ya. Kalau Santa Fe yang facelift itu dia menggunakan mesin yang sedikit lebih baru, namanya Smart Stream D2.2, dan mesin ini juga dipakai di Staria. Cuma kalau di Staria tenaganya diturunin ya. Kalau di sini tenaganya masih sama seperti Santa Fe yang lama. Dia sekitar 200 PS dan torsi sekitar 440 Nm. Untuk transmisi juga giginya banyak ya, 8 percepatan. Automatic torque converter ke roda depan aja untuk yang varian Prime ini. Kalau di varian Signature ada opsi all wheel drive-nya. Untuk ruang mesin ini juga sangat rapi, dan di bagian kap juga udah ditopang oleh shock hydraulic, plus udah dapat peredam juga. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hyundai Palisade yang varian Prime ini juga nggak jauh beda dibandingin varian yang Signature ya. Cuma beberapa aksen doang yang membuat dia beda dibandingin varian Signature ya. Jadi kalau lihat dari depan frontal, buat orang yang nggak ngeh gitu ya, nggak akan ada yang bisa bedain kalau misalnya ini adalah yang varian paling murahnya atau paling terjangkaunya dari Hyundai Palisade. Yang kentara adalah desain cascading grillnya, atau di bagian framing grillnya lebih tepatnya, itu sedikit lebih nongol gitu ya silvernya. Beda sama yang varian Signature yang framing itu agak gelap sedikit, jadi kesannya lebih mewah. Kalau di sini masih agak ya tanda kutip murah ya. Jadi silvernya tuh kentara banget gitu. Kalau itu plastik gitu ya, bukan kayak ala-ala besi atau ala-ala gunmetal gimana gitu. Tapi yang kerennya adalah lampunya tetap sama. Di bagian garis diarel ini tetap sama, yang kesana tuh nembus bumper dari atas ke bawah. Sennya full LED, dan lampu utamanya tuh dia triple projector LED. Jadi untuk lampu deket ini ada 2 LED juga, dan untuk lampu dimnya itu ada di bawah, dan di sini ada emblem full LED system. Dan di bagian samping headlampnya ini dia ada ventilasi yang fungsinya untuk menghaluskan aliran angin ke samping mobil, dan dia akan tembus ke ventilasi di sini dan mengurangi turbulensi di samping mobil. Nah, ngomong-ngomong samping mobil, untuk velgnya dia beda sendiri sama varian Signature ya. Dia lebih kecil, 18 inci. Di sini dia menggunakan ban berukuran 245 60 R18. Tapi untuk Palisade yang Signature itu kan ringnya 20 inci, itu udah nyaman banget. Gua kepo juga sih rasa berkendara pakai ring 18 ini. Pasti akan jauh lebih nyaman lagi. Tapi akan lebih limbung juga pastinya ya. Dan untuk rem, depan belakang disc brake lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian samping mobil juga ada claddingan hitam khas SUV kekinian. Di bagian spion juga dia nempelnya di pintu, bukan di pojokan pilar, dan sudah lengkap dengan lampu sen LED di sisi luarnya. Di bagian samping sini juga harusnya ini ada window line yang satin chrome gini ya, cuma masih ada protective sticker ala-ala Hyundai Kia Group yang banyak banget, dan pilarnya juga ini harusnya warnanya
piano black ya, bukan putih seperti ini. Di bagian atas juga ada roof rail. Dan untuk di belakang, buat yang nggak aware sama Palisade gitu ya, atau yang orang awam gitu ya, pasti nggak bisa bedain mana yang Prime, mana yang Palisade. Karena kalau misalnya kita pilih sama-sama yang two wheel drive gitu ya, bukan yang all wheel drive, itu nggak bisa bedain. Karena kalau yang four wheel drive yang paling atas itu ada emblem H-Track di kiri apa di kanan gitu. Tapi untuk yang front wheel drive seperti ini nggak ada emblem pembedanya. Jadi emblem Palisade tetap sama dan ada emblem 2.2D untuk emblem mesinnya. Yang beda adalah di bagian bawah sini dia nggak ada fog lamp belakang. Kalau di varian yang signature dia ada fog lamp LED di tengah-tengah bumper ya. Untuk lampunya pun juga masih sama, dia ada LED bar seperti ini. Lampu rem juga LED, sini ada 2 kotak dan ada lampu sen LED di paling bawahnya. Untuk di bagian bumper dia ada reflektor dan di dalamnya itu ada lampu mundur yang masih halogen. Sensor parkir di belakang ada 4 titik. Knalpotnya juga model dual exhaust seperti itu. Di bagian kaca belakang juga lengkap dengan wiper. Di fogger belakang ada high stop lamp di spoilernya dan ada antena shark fin yang masih di coverin stiker pelindung itu ya. Dan di bagian sini juga ada lampu plat nomor yang sudah LED. Oh, ini belum LED. Ini dilapisin protektor stiker warna biru gitu, jadi kesannya LED. Ini ternyata masih bohlam. Dan di belakang sini juga ada kamera mundur. Dan yang beda juga kalau di varian Prime ini bagasinya belum elektrik, jadi bukanya masih manual. Dan untuk space bagasi sih masih sama seperti yang varian signature ya, jadi masih lumayan lega walaupun jok baris ketiga ini udah tegak. Tapi kalau misalnya kita mau nambahin ruang bagasi itu juga bisa. Pertama kita turunin dulu si jok baris ketiganya, headrestnya, dan kita tarik sambil kita dorong ya. Nah, ini akan lebih gampang kalau kita pakai 2 tangan, cuma karena gua reviewnya 1 tangan gini jadi ya agak ribet ya. Nah, kalau udah dilipat ini dia rata lantai sampai ke baris ketiga. Dan kalau kita pencet tombol ini yang ada tulisannya second di sini, kalau kita pencet yang L dia akan langsung nurunin jok baris keduanya. Begitu pula yang R, yang right, yang kanan itu akan langsung turun seperti itu. Cuma ini kayaknya keganjel sesuatu jadinya nggak kelipat dengan rata. Dan kita bisa ngedorong barang apapun itu sampai tengah. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada tempat penyimpanan untuk dongkrak, toolkit, dan ada tempat untuk nyimpen parcel shelf-nya. Di belakang sini juga ada cutout untuk subwoofer ya, cuma untuk di varian Prime ini belum ada. Sama di sebelah kiri ada power outlet 12 volt. Oh ya, di tengah sini juga ada 1 buah lampu belakang yang masih bohlam. Oke, yuk sekarang kita tutup dulu. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai Palisade tipe Prime tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Hyundai Sinar Inti Cimanggis, Depok. Untuk kontak personnya bisa langsung di description di bagian bawah aja ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.